Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PP Modul dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Untuk informasi lebih detail, Anda bisa lihat situs saya di sapindonesia.net. Di SAP PP Training itu, saya membahas SAP Modul mulai dari master data, ya, master data juga ada pembahasannya di material master PP. Kemudian BOM, Work Center, Routing, Production Version. Lalu nanti kita akan membahas juga ke demand management atau planning process, di mana overview dari demand management itu seperti apa. Kemudian strategi yang dibahas nanti adalah MTS dan MTO. Kemudian material requirement planning atau MRP, ya, juga di sini kita membahas tentang overview dari MRP dan technical process, ya. Teknik MRP itu dalam kalkulasi seperti apa, kemudian method of running MRP berjalan menjalankannya dengan cara apa, kemudian yang terakhir adalah faktor influencing MRP run, ya, apa yang mempengaruhi dari run MRP. Next, kita akan nanti juga membahas lebih detailnya di jantung, ya, di jantung produksi, yaitu tentang production order execution. Ya, stepnya nanti mulai dari production creation, kemudian availability check, production order release, capacity planning, scheduling, good issue of component, confirmation, good receipt, dan TECO technical complete. Dan yang terakhir juga melengkapi dari silabus pembelajaran SAP PP modul itu, saya tambahkan configuration, ya, bagaimana cara membuat dan memahami tentang konfigurasi yang ada di SAP PP modul, ya, karena ini juga menjadi faktor urgent, ya, untuk seorang konsultan atau yang betul-betul praktisi di SAP PP harus paham betul tentang konfigurasi yang ada khususnya untuk yang PP modul. Ya, masing-masing modul memang ada konfigurasinya, tapi untuk PP saya akan kupas nanti di sini, mulai dari master data configuration, kemudian MRP, order type, dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan kita bisa gali yang biasa dipakai di company-company. Akan tetapi untuk lengkapnya ini semua tentunya tidak ada di sini secara utuh, ya, di dalam narasi di sini atau dalam video tutorial ini saya hanya membuka wawasan, ya, di SAP Indonesia.ini. Tapi kalau untuk lebih lengkap lagi, jika Anda serius ingin mempelajari lebih dalam, tentunya sampai ke konfigurasi ataupun simulasi di SAP, Anda harus masuk ke member area. Nanti di situ dipandu oleh saya dengan video tutorial yang saya berikan. Ini dalam semuanya sudah ada video tutorialnya, tinggal Anda mendaftarkan jadi member, nanti saya kasih secara bertahap dan diberikan konsultasi seumur hidup. Oke, cakep ya. Mudah-mudahan Anda berminat, nanti silakan hubungi saya. Oke, berhubung waktu kita lanjut ke pembahasan yang tertunda tentang masih MRP, ya, faktor influencing dari MRP run, ya. Oke. Di video tutorial sebelumnya saya sudah menyinggung tentang faktor yang menyebabkan yang mempengaruhi dari proses run MRP adalah load size. Berikut static load size prosedur yang ada di MRP, ya, yaitu EX, FX, dan HB. Apa yang dimaksud dengan EX sekilas saja saya sudah gambarkan kemarin. Di EX itu apapun yang diminta, ya, yang di requirement akan dipenuhi sesuai dengan permintaan. Begitu seterusnya, warnanya warna biru di sini sesuai dengan warna putihnya sebagai receipt, ya. Di sini yang putih receipt, yang birunya adalah requirement. Lalu bagaimana dengan FX? FX itu fixed load size. Kalau di sini digambarkan sebuah palet dan di sini ada karton, misalnya 6 karton, seberapapun permintaan nanti yang terjadi di sini seperti ini, variabel permintaannya. Kalau di setup sebagai FX, dia akan tetap, ya,
dengan angka yang dimasukkan di FX itu. Jadi ini semua nanti ada di material master MRP1 di prosedur ya, yaitu load size, prosedur load size. Yang terakhir adalah HB. HB itu replacement up to maksimum. Seberapapun permintaan ya, itu akan ada maksimum. Tidak boleh lebih dari yang ditentukan. Begitu pula ini ada quantity replacement yang ditentukan sebagaimana FX. Kalau misalnya di sini ditentukan 100 karton, maka kalau ada permintaan 200 maka akan dipecah 2. Kalau ada permintaan 150 akan dipecah 2. Jadi tidak boleh melebihi batas yang ditentukan. Oke. Itu yang static prosedur. Lalu bagaimana dengan yang yang periodik ya? Yang periodik ini gambarannya seperti ini. Yang periodik itu berarti ada daily, ada monthly, ada weekly ya. Secara sederhana konsepnya saya bisa gambarkan begini. Kalau di sini ini requirement yang biru, requirement ada permintaan ya. Kalau material finish good-nya di setup sebagai katakanlah di sini monthly ya. Saya men-setupnya material sebagai MB ya, monthly. Maka ketika ada planning, ada peer berarti di sini permintaan, ada peer dalam apa namanya? Dalam periode weekly 1, weekly 2, weekly 3, weekly 4, weekly 5, weekly 6, 7, 8. Misalnya ada sampai 8 week gitu ya. Nah, maka ketika di setup sebagai monthly, maka yang kuningnya ini akan merekap atau receipt-nya ini atau plan ordernya ya. Plan ordernya akan direkapitulasi. Jadi kalau di sini nanti tercipta 4 weekly, maka akan terjadi di sini 1 plan order 1 bulan. Gitu ya. Ya, jadi dia akan merekap 1 bulan. Itu simulasinya periodikal seperti itu. Juga berlaku untuk yang daily ke weekly atau weekly ke monthly seperti yang tadi saya contohkan. Oke. Lanjut kita ke minimum load size, maksimum load size. Ini juga tambahan dari prosedur. Jadi di dalam prosedur load size juga ada namanya batas ya, batas minimum load size. Ini tambahan aja dan batas maksimum. Itu kita bisa tentukan range dari load size itu agar tidak melebihi kapasitas ya. Ini tentunya bisa digunakan secara sendiri, misalnya minimum load size saja juga bisa dipakai seperti itu, ataupun maksimum load size saja juga bisa, atau dua-duanya kombinasi juga bisa. Sebentar saya mungkin ada contoh file sebentar. Ini ya. Nah, ini ada contoh file nih, ada contoh file yang hasil simulasi kemarin saya di member area. Nah, nanti mungkin Anda juga bisa melakukan hal yang sama. Misalnya untuk load size FX ya. Ini materialnya 300, maka di plan ordernya 350 apa yang terjadi ya. Actionnya di sini plan ordernya bagaimana dengan kondisi stoknya di sini 0. Ini simulasi seperti ini adalah perlu agar Anda betul-betul memahami konsep load size. Di sini tadi yang periodikal, ini saya gambarkan seperti ini. Yang MB misalnya ya, yang monthly, kemudian di sini MD61 itu adalah peer-nya adalah week 1 sampai 4, maka plan ordernya tercipta secara totally ya, total dari weekly ya, yang ini ya. Oke. Lalu dengan tadi tambahan additional load size yang minimum ya, yang minimum, yang maksimum seperti ini. Jadi kalau minimum dimasukkan angka segini, kemudian peer-nya segini, ini action-nya. Nah, ini udah saya simulasikan dan ini angka hasilnya. Oke. Nah, ini yang gabungan. Oke, ini Anda bisa nanti lihat lagi, replay lagi videonya untuk dicontek nih ya, untuk latihan. Oke, kita lanjut ke scrap ya. Nah, untuk scrap nanti kita scrap sekalian aja ya, udah mau habis soalnya. Oke, kita scrap ya, kita lebihin waktunya sedikit. Apa yang dimaksud dengan scrap kategori and their effect ya?
scrap itu pengertiannya adalah penambahan quantity stok, ya. Penambahan quantity stok karena apa? Banyak sebabnya. Misalnya kalau kita mau membuat satu finish good di produksi, tentu saja kita tidak bisa mengepas. Misalnya mau buat apa ya? Mau buat finish produk, misalnya saya menyebut nama deh, hit lah gitu ya, atau baygon gitu ya. Tentu saja dalam pembuatan itu tidak mungkin pas dalam artian bisa saja kalau misalnya dia mau bikin 1000 pieces baygon gitu ya, 1000 pieces baygon, maka suplainya pun tidak mesti 1000 pieces kaleng gitu, ya kan? Itu harus diberikan kelebihan. Kenapa? Ya karena berseiring berjalannya produksi pasti ada kejadian nanti apakah kalengnya kejepit sama mesin gitu kan, apakah kalengnya mental tidak terisi waktu di filling gitu. Banyak sebab yang terjadi di shop floor. Untuk itulah ditambahkan sebagai scrap dalam setiap pembuatan finish product ya. Jadi scrapnya itu artinya scrap itu adalah kelebihan ya, tapi tidak boleh dalam batas toleransi, misalnya ditentukan 0,5% atau berapa tergantung dari kebijaksanaan manajernya produksi ya. Lalu pembagiannya untuk scrap ini di sini ada komponen scrap ya. Komponen scrap berarti menambahkan jumlah komponen yang dibutuhkan. Jadi kalau komponen scrap itu berarti penambahan kebutuhannya hanya pada komponen bom. Jadi di bomnya ditambahkan sebagai scrap atau dilebihkan. Lalu dengan assembly scrap, assembly scrap berarti menambahkan kuantiti yang dibutuhkan pada semua komponen. Jadi ini berarti finish good-nya tadi yang saya sebutkan ditambahkan, otomatis kepada komponennya pun ditambahkan. Misalnya tadi kita mau bikin baygon 1000 pieces ya. Ini yang assembly scrap, maka di komponennya pun akan ditambahkan. Misalnya kalengnya juga harus tambah gitu. 1000 katakanlah tahu ini 1000 pieces jadi 1010 lah gitu ya. Maka komponen scrapnya pun ditambahkan jadi 1010. Lalu di operation, nah di operation juga bisa dilakukan proses penambahan. Cuman kalau di operation nanti dia akan kalau misalnya ada operation 10, ada operation 20, ada 2 operation gitu ya. Kita menambahkan di operation 10, maka operation 20 akan terambil karena sudah ada scrap di operation 10. Nah, ini perlu simulasi memang. Oke, di operation ya seperti itu. Jadi ada 3 model scrap, mungkin lebih jelasnya memang harus simulasi, tapi secara konsep Anda pahami maksudnya. Yang penting konsep bisnisnya dulu, nanti untuk halnya di SAP Anda bisa cari sendiri bagaimana itu bisa dibuat untuk scrap ya. Juga nanti untuk load size saya sudah berikan simulasi seperti yang di Excel ini, nanti Anda uji cobakan sendiri. Mudah-mudahan dengan mandiri Anda bisa memahami, yang penting konsepnya Anda pahami. Kalau memang masih juga ragu terhadap pengetahuan SAP PP yang ada di sini, Anda boleh ikut join aja di member. Nanti saya akan terangkan detail semua. Member-member saya juga mengikutinya secara detail karena durasinya cukup panjang. Durasi yang ada di sini itu cukup panjang. Setiap ini itu hampir 1 jam ya. Karena memang saya sengaja memberikan detail selain konsep bisnisnya, flow-nya, kemudian skenario yang berbeda-beda agar betul-betul paham nanti di lapangan jika ada demikian gitu kan. Misalnya untuk work center ya, untuk work center itu jika misalnya mau dipakai oleh 2 work center, dipakai oleh 2 line bagaimana? Nah, itu nanti betul-betul di sini dalam banget pembahasannya. Ikutlah nanti bersama member yang lainnya untuk ya kita ada diskusi di SAP PP modul ya di sini ya. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.